Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divana Wahyu Putri dengan NIM A11 2022 14456. Dan di sini ada teman-teman saya yang bernama Wahyu Adi Prastio A11 2022 14440 dan Muhammad Dwi Kuncoro A11 2022 14427. Kami dari kelompok A11 4406. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS yang dimana proyeknya yaitu Exploratory Data Analysis. Nah, pertama-tama di sini kita menghubungkan Google Colab dengan Google Drive kita dan mengimpor modul dari directory dengan menggunakan codingan ini from Google Colab import drive mode connect drive. Ini yang codingan ini yang menghubungkan Google Colab dengan Google Drive kita. Selanjutnya, di sini kita untuk mengimport beberapa library. Di sini ada import NumPy yang dimana untuk mengoperasikan matematika dengan array. Terus pada itu untuk manipulasi dan analisasi data berbasis tabel. Dan ada lagi ini banyak untuk ada yang ini untuk membuat visualisasi data yang lebih mudah dan menarik. Ini untuk mengatur warna dari visualisasi. Nah, selanjutnya di codingan ini kita mengatur opsi tampilan padas sehingga semua kolom dan baris dari data frame akan ditampilkan tanpa batas. Yang ini display max column itu menampilkan semua kolom dari data frame. Kalau display max row ini menampilkan semua baris dari data frame. Selanjutnya, CMOS color lists, color maps. Ini itu untuk memberi warna sesuai yang kita mau dengan menggunakan kode warna ini. Selanjutnya untuk membaca data dari file CSV yang tersimpan di Google Drive, kita menggunakan codingan ini. Pada rate-nya ini, codingan ini membaca file CSV dari part yang ditentukan dan menyimpannya sebagai data frame bernama data. Setelah itu print number of data point len data, itu menampilkan jumlah baris data point dalam data frame. Setelah itu data head untuk melihat 5 baris pertama dari data frame untuk memberikan gambaran awal tentang isi data.
Nah, di sini ada data yang tampilkan ada 5, yaitu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini ada ID, SEC, marital status, again, education, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita memberikan informasi ringkas tentang data frame, termasuk tipe data, jumlah entry, dan jumlah nilai nominal not null untuk setiap kolom. Jadi kita menggunakan codingan ini untuk melihat ringkas tentang data frame tadi. Selanjutnya, data descript ini itu untuk menghitung nilai atau menghasilkan nilai statistik deskripsi seperti jumlah, rata-rata, deviasi standar, nilai minimum 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimum. Dan di sini selanjutnya menghapus baris yang memiliki nilai hilang dari data frame dan menampilkan jumlah baris yang tersisa setelah penghapusan. Jadi setelah menghapus nilai record yang memiliki nilai hilang adalah 2000. Setelah itu lanjut untuk menghasilkan histogram untuk setiap fitur numerik dalam data frame yang menampilkan distribusi data dalam kurva KDE atau kernel density estimation, di mana dataset ini selain ini mengambil nama kolom yang memiliki tipe data numerik, integer, dan float dari data frame. Setelah itu, from feature in numeric feature itu melakukan iterasi untuk setiap kolom numerik. Selanjutnya ini membuat sebuah figur baru dengan ukuran 10 x 5 inci untuk setiap histogram. Selanjutnya ini menggambarkan histogram dari fitur numerik dengan kurva KDE untuk menunjukkan distribusi data. Setelah itu kita membuat judul dengan distribusi of, dan di sini nama fiturnya apa. Setelah itu kita lihat di sini ada distribusi of ID, di sini ada distribusi of SEC, distribusi of marital status, again, education, terus dan lain-lainnya. Selanjutnya sini kita melakukan membuat dan menampilkan fly vote untuk fitur numerik dalam data frame. Jadi kita memakai codingan ini
itu untuk membuat float untuk kolom-kolom numerik dalam data frame. Prime float menunjukkan scatter float antar setiap pasangan fitur numerik, dan histogram untuk setiap fitur di diagonal. Setelah itu kita lihat, dan ini hasilnya. Setelah itu kita lanjut. Di sini kita melakukan standarisasi data numerik dalam data frame. Sini kita memakai membuat objek standar scalar yang digunakan untuk menstandarisasi data. Selanjutnya, sini pakai scalar fit transport, yang dimana menghitung rata-rata dan deviasi standar dari fitur numerik dan menetapkan formasi standarisasi. Selanjutnya di sini untuk menampilkan heat map untuk menunjukkan korelasi antar fitur-fitur dalam data frame. Ini juga kita pakai face size-nya 12x8. Setelah itu di sini pakai SNS heatmap data core. Ini digunakan untuk menghitung metrik korelasi antar fitur numerik dalam data frame. Selanjutnya ada add-node truth. Ini menampilkan nilai korelasi setiap sel hub. Ini CMap itu digunakan untuk palet warna. Kita menggunakan palet warna Colworth untuk membedakan warna untuk membedakan warna yang menunjukkan kekuatan korelasi positif dan negatif. Selanjutnya, di sini kita akan menampilkan distribusi dari beberapa fitur. Di sini kita menggunakan bits 30 untuk menunjukkan jumlah bits dalam histogram. Setelah itu pakai bit size 20x15. Untuk mengatur figur menjadi 20x15 dengan menggunakan slide blue. Terus kita kasih judul distribusi fitur dan kita lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke IMAP clustering. Yang pertama, kita mencari jumlah cluster optimal menggunakan metode Eblow. Metode K-match random state 24. Dia membuat metode K-match dengan random state. Diatur untuk menghasilkan nilai konsisten. Setelah itu kita membuat objek dengan K-Bow visualizer untuk menentukan jumlah cluster optimal. Setelah itu K sama dengan 1,11
itu menentukan rentang jumlah cluster yang akan diuji dari 1 hingga 11. Setelah itu data slide itu melatih visualizer dengan data yang telah distandarisasi. Setelah itu kita lihat grafik overview-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita menampilkan jumlah cluster optimal, mana kita akan mengambil jumlah cluster optimal yang diidentifikasi oleh visualizer dengan grafik Abel. Ini print optimal number of cluster optimal K menampilkan jumlah cluster optimal yang ditemukan. Di sini kita menemukan 4. Selanjutnya menunjukkan beberapa customer yang berada di cluster. Melakukan clustering pada data menggunakan K-Likes, model fit, model K-Max dengan jumlah cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini tuh model classmate dengan jumlah cluster yang telah ditentukan opsi K. Fit dari data slide ini melatih model comments dengan data yang telah distandarisasi dan mengklarifikasi setiap data point ke dalam cluster. Ini hasilnya. Ada selanjutnya yaitu menampilkan beberapa baris pertama dalam informasi cluster. Di sini menggunakan print data with cluster, yaitu menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa data yang telah ditampilkan berikutnya sudah mencakup informasi tentang cluster. Setelah itu kita lihat ini hasilnya. Selanjutnya, personalisasi cluster yang ditemukan. Pertama, kita menampilkan scatter plot 2 dimensi dari cluster. Sini kita pakai dengan ukuran 10 x 7 inci. Setelah itu ini kita pakai untuk menemukan suhu X dan suhu Y untuk setiap plot. Menggunakan dua fitur pertama dari data yang telah distandarisasi tadi. Setelah itu closure ini mengatur nilai titik berdasarkan tabel Coulter. Selanjutnya CMap. CMap ini digunakan color map yang telah
didefinisikan sebelum untuk menentukan titik warna. S50 menentukan ukuran titik dalam float. Setelah itu kita buat judulnya hasil klasterisasi dengan K-match. Setelah itu kita menambahkan fitur 1 dan fitur 2. Fitur 1 itu X, suhu X, dan fitur 2 itu suhu Y. Setelah itu menambahkan color band untuk menunjukkan pemetaan warna ke closer. Ini hasilnya. Ini fitur pertama yang X, yang ini fitur kedua yang Y. Selanjutnya, menampilkan cluster pot 3 dimensi dalam closer. Jika Anda memiliki lebih dari 2 fitur utama. Sama, kita menggunakan figur versinya 10x7. Setelah itu kita memakai shot float dengan proyeksi 3 dimensi ke fitur. Setelah itu kita menentukan suhu X, suhu Y, dan suhu Z. Jadi di sini kita menggunakan 3 fitur. Pertama, dari data yang telah distandarisasi. Cursor ini mengatur titik berdasarkan tabel. Ini juga menggunakan color map yang telah didefinisikan untuk warna titik. Jadi di sini ada fitur pertama itu sumbunya X, fitur kedua sumbunya Y, fitur ketiga sumbunya Z. Untuk melihat hasilnya kita apply zoom. Jadi ini fitur pertama, fitur kedua, dan fitur ketiga. Selanjutnya menyimpan hasil clustering ke file CSV dengan menggunakan codingan ini. Kita menentukan path di Google Drive di mana file CSV akan disimpan. Setelah itu menyimpan data frame ke data CSV dengan path yang ditentukan indeks fase. Memastikan bahwa indeks data frame tidak disertakan dalam file CSV. Setelah itu menampilkan pesan yang menginfokan lokasi file CSV yang telah disimpan. Jadi akan tersimpan di sini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.